gue agak susah nyari konser-konser musik di daerah, misalnya kita tinggal di Jabodetabek. Tapi ya harapannya kita tetap menghargai budaya kita lah ya. Benar. Tapi nggak, menurut gue bukan sumbu pendek ya. Justru Gimana, Pak? malah tidak sama. Ya, kembali lagi dengan kita di channel Tidak Sama dengan gue Frans Pasaribu. Dan gua Alvan Mudofir. Sekarang kita akan ngebahas tentang fenomena K-pop. Nah, jadi kita kan tahu sendiri ya, K-pop ini tuh pasar di Indonesia tuh bukan pasar kecil. Ini tuh pasar yang cukup gede banget dan banyak banget impact yang kita rasain nih di masyarakat kan. Oke. Nah, menurut lu sendiri nih Frans, sebagai pengamat K-pop nih, lu kan senang banget nih ngeliatin anak-anak K-pop. Apalagi kan teman kita juga ada nih yang cukup fanatik kan di K-pop nih. Nah, menurut lu apa sih yang bagus dari K-pop nih kalau lu perhatiin? Wah, kalau K-pop sendiri itu banyak mas ya. Terutama itu dari berbagai aspek. Yang pertama itu kalau kita lihat dari sisi penampilan atau cara berpakaian ya kan. Mulai dari rambut, mulai dari dia penampilannya. Walaupun kadang dinilai orang agak sedikit berlebihan, tapi bagi pencinta K-pop itu adalah sesuatu hal baru. Iya, tapi kalau misalnya kita ngobrolin penampilan kan ini kita jadi punya masalah baru nih. Apalagi Betul. kan kalau misalnya terkait dengan orang kita ngelihat di K-pop misalnya dari laki-laki perempuan, apalagi kan kita jadi menentukan suatu standar yang nggak masuk akal nih. Contoh nih, kita pengen punya cewek kayak Lisa Blackpink misalnya. Terus itu kan kalau misalnya kita bandingkan sama rata-rata penampilan Indonesia kan itu udah jauh banget. Apalagi kalau penampilan dari Korea Selatan sama penampilan dari Indonesia sendiri yang dimana kulit kita kan kuning langsat ya, nggak putih-putih amat gitu. Nah kalau misalnya standarnya kita cewek nih kayak Lisa Blackpink, ya pasar Indonesia kita nyari cewek standarnya masa harus disamain juga kan? Nggak juga sih ya. Karena gini konsepnya sih. Kalau menurut gua nggak, bukan pencipta K-pop memang benar. Tapi menyukai aja. Sebatas suka, tapi tidak fanatik banget ya. Kayak teman-teman yang lain mungkin ada yang fanatik sampai cara penampilan mirip artis Korea lah, kita bisa bilang gitu kan ya. Tapi yang mau kita ambil di sini adalah sesuatu hal baru ya. Mulai dari cara penampilan, dari pertama kan aspeknya itu ya. Yang kedua itu dari sisi lagunya. Bagi gua lagunya ini bersemangat bagi gua ya. Jadi mungkin karena ada gerakan ya. Kalau kita kan udah bosen ya dari dulu yang kita lihat orang konser megang alat musik ataupun orang konser megang alat musiknya drum, gitar, kan itu udah hal yang bosen lah. Nah ini ada hal baru yang mana semua berkoreo kan gitu, artinya semua bergerak kan gitu. Nah ini yang menurut gua K-pop itu ada nilai lebihnya gitu kan. Jadi ada penyemangat bagi gua. Tapi kalau misalnya lu ngomong dari sisi K-pop itu ada gerakan, ada musik, di Indonesia juga banyak loh. Kayak misalnya nih, contoh Jaipong, atau misalnya nih tarian dari pulau lainnya, Iya, misalnya dari tapi Padang, dari Medan. agak sedikit ini ya, kalau dangdutan misalnya itu agak sedikit Ya kalau dangdut gue juga enggak ya. Kalau dangdut gue juga gak suka ya. mengarah kemana? Maksudnya mengarahnya bukan semangat ke hal yang positif. Iya, tapi kan kita juga punya tradisi yang lain. Ya, itu Nah, yang oke jadi sih. masalah gini, ketika misalnya Korea masuk, dia bawa dengan lagunya, terus dia dengan artis-artisnya, yang jadi masalah adalah budaya kita juga semakin terkikis. Jadi, kita nih melupakan tentang budaya kita yang begitu banyak gitu, begitu luas. Nanti giliran reok diambil, kita ngomel ke Malaysia. Masa harus sampai seperti itu? Menurut gua bukan hilang ya, bukan hilang atau punah dari kebudayaannya Indonesia ya. Tapi kalau konteksnya adalah K-pop, dari tadi aspeknya adalah style, gaya musiknya gitu. Menurut gua itu dua hal ini tidak mempengaruhi kebudayaannya Indonesia gitu. Yang justru dampak ketiganya itu bisa jadi tambahan finansial bagi perekonomian atau pelaku usaha misalnya di bidang IO ya, event organizer buat konser. Menurut gue itu hampir hilang kalau nggak ada K-pop ya kan. Kita lihat aja. Gue agak susah nyari konser-konser musik di daerah, misalnya kita tinggal di Jabodetabek ini agak susah. Kalaupun ada itu mungkin udah jarang yang kita lihat yang zaman-zaman band-band dulu ya. Pasti ya band-band baru yang mungkin kita nggak kenal siapa orangnya itu ya. Tapi kalau K-pop sendiri walaupun memang harganya mahal, tapi bagi kita pencipta atau bagi yang menyukai K-pop itu hal yang nggak seberapa lah, karena kita bisa tabung mungkin karena memang kita ada saking cintanya ya, lebih baik kita nonton K-pop kan gitu daripada kita habis-habisin untuk hal-hal lain gitu. Oke, berarti kalau dari sisi budaya sendiri, ya harapannya
kita tetap menghargai budaya kita lah ya. Benar, tapi nggak bakal hilang, tenang Tapi aja. nggak akan tertutup juga sama budaya lain. Iya, Mungkin kita berasimilasi. Mungkin yang perlu kita garis bawahi di sini adalah K-pop juga nggak diajarkan di sekolahan. Betul. Budaya Indonesia yang harusnya diajarkan, gue nggak tahu, mungkin sekarang udah berkurang. Iya, mungkin dari pendidikan Cuma juga ngasih ya. tahu aja di Jawa Tengah misalnya ada tari Jaipong, di Padang ada atau di Sumatera Barat ada namanya tari piring, di Sumatera Utara ada tari tortor. Tapi Jaipong itu Jawa Barat. oh Jawa Barat ya, sorry, iya. Maksudnya hal-hal gitu hanya sebatas teori gitu. Betul. Nggak ada yang namanya kita besok belajar ya tentang seni tari apa. Mungkin ada, mungkin di daerah ya. Tapi menurut gue jarang lihat ya. Gue sekolah dulu di SD nggak pernah gue diajarkan untuk menari ya, walaupun ada kesenian. Betul. Malah sampai ini cerita dari temen gue sih. Dia bawa tari piring itu ke Australia. Nah, Jadi dia waktu itu transfer student ke universitas di Australia dan dia itu mengajarkan tarian Padang di sana, dan di sana tuh sangat diapresiasi tari sekali piring sih. ya maksudnya. Tari piring Bukan salah tari- satunya. Dari Padang, ya. Dari Betul. Sumatera Barat lah tepatnya, bukan Padang aja ya. Dan itu tuh mereka sangat menghargai banget. Nah, dia sampai ngomong gini sih. Bahkan perbedaan di Australia sama di Indonesia, budaya kita tuh jauh lebih dihargai di negara lain daripada negara sendiri. Ayo dong, masa kita Nah, menghargai? itu makanya tadi gue bilang, K-pop itu tidak menghilangkan atau mengurangi sedikit pun tentang kebudayaan Indonesia. Tergantung dari cara pandang kita melihat K-pop ini seperti apa. Iya. Ini menurut gua sangat mendukung sekali adanya K-pop, dan tidak lupa juga pasti mendukung adanya kebudayaan Indonesia yang go public atau go Iyalah, internasional. harus lah. Tapi ngomong-ngomong tentang konser, itu di luar, biasanya kalau konser K-pop memang ya high level lah ya, maksudnya harga tiketnya itu mirip dengan harga tiket sepak bola deh. Itu, Bahkan wah, lebih mahal ya, biasanya mahal jutaan ya, ada yang 1 juta, 2 juta, tinggal tergantung stage-nya atau di tempat mana yang kita ambil kan gitu. Iya, Kelas-kelasnya lah gitu. kan tahun 2024 kan sempat ada konser itu di Jakarta. Dan itu tuh tiket VIP-nya sampai 7 juta. Dan bayangin aja kalau misalnya tiket VIP nih 7 juta. Yang beli itu gajinya UMR. Kayaknya nggak masuk akal deh. Dan itu justru bisa membuka pintu hutang. Dan khawatirnya semakin banyak yang berhutang, akhirnya kita nih terjebak sama doom spending. Kita mengeluarkan uang yang kita tidak punya. Apalagi hanya untuk sebuah konser. Kalau menurut gua sih ada orang seperti itu pasti ada. Apakah kita menganggap itu salah? Bagi kita mungkin salah, tapi Iya. bagi dia benar. Karena gini, karena kecintaan seseorang, makanya tadi gua bilang pencinta musik K-pop ataupun artis K-pop dengan fanatismenya itu beda. Kalau udah sama-sama udah fanatik banget, itu kayaknya memang bahkan dia lebih baik nggak makan Iya. daripada nggak beli tiket. Pasti itu udah hal yang wajar deh. Menurut gua hal wajar itu, Mas. Itu baru tiket loh ya. Ya itu hal wajar. Karena kenapa gua bilang hal wajar? Karena kecintaannya terhadap sesuatu. Ya kan, kalau konteksnya di sini adalah K-pop, dia rela untuk bahkan mungkin nggak makan gitu kan. Wah, itu parah sih. Karena gini, kalau kita udah menyukai sesuatu hal gitu kan, kadang hal yang menurut kita itu aneh atau kok sia-sia banget gitu. Tapi bagi orang lain belum tentu. Misalnya ada yang mungkin hobinya, contoh kecilnya membeli miniatur atau mobil-mobil kecil gitu kan. Kalau kita pikir kan ngapain sih lu beli Mungkin kayak Hot Wheels gitu ya. Nah, Hot Wheels bisa sampai 1 juta ya, misalnya gitu kan, "Oh, apa gue beli Hot Wheels gitu kan." Mungkin bagi kita begitu, tapi bagi yang pencintanya memang di bagian situ, fokusnya ke situ, bagi mereka itu adalah sebuah mungkin self reward bagi mereka kan. Lebih baik gua beli tiket yang memang ini itu jarang banget bisa datang. Bahkan kalau misalnya di sini contohnya kayak NCT dan lain sebagainya ya, yang mau datang tiba-tiba kita tahu akan datang, dan itu kan nggak selamanya akan datang tiap hari kan ke sini. Bagi gua sih kalau dia sampai mengutang karena memang untuk kebahagiaan atau self rewardnya, selagi dia mampu untuk membayar nanti jauh ke depan, nggak masalah lagi guys. Tapi kalau emang dipikir-pikir ternyata rakyat Indonesia kaya ya. Bisa bayar tiket sampai 7 juta ya. Dibilang kaya sih enggak sih, lebih tepatnya adalah keinginannya yang tinggi.
Oh, mungkin itu faktor dari FOMO juga mungkin karena Ya. ini kan jarang banget nih. Terus kalau misalnya, wah, gue kemarin ikutan nih nonton konser, lu ikut nggak? Ntar takutnya kan FOMO kan. Ya, jadi selain karena kecintaannya, mungkin dia juga ingin menunjukkan eh, kalau dia itu memang Fans fans berat lah. beratnya dari artis itu ya, Iya, atau cuman K-pop yang itu kita baru ngomongin tiket loh, belum lagi yang lain-lain. Apalagi sampai kayak foto-foto doang nih. Foto orang ada yang nge-print foto terus dijual online itu kan ada juga. Terus belum lagi Oh, kayak ada merchandise. banyak-banyak. Bahkan konser itu ada di sekeliling konser itu ya. Gue pernah datang tapi nggak pernah masuk ya. Cuman datang melihat aja. Di sekeliling konsernya itu sebelum masuk pintu masuk itu mulai merchandise-nya banyak banget. Ada kipas, kipas yang manual, ada yang kipas udah elektrik tapi di belakangnya mungkin ada gambar atau mukanya Iya sih, artisnya gitu artinya kan, betul. atau ada buat balon buat yang ditepuk. Itu juga ada, atau ada yang apa lampu yang kayak lampu yang stick, Like lampu stick. ya light stick itu yang Heeh. warna-warni, terus nanti ada mungkin ada warna yang mencorak atau Kalau kalau bagian-bagian khusus lah yang menandakan kalau oh ini lu fansnya ini banget gitu. kalau like stick kayaknya bukan K-pop deh, itu lebih ke Jepangan bukan sih? Kayaknya ada deh gitu. Kayak AKB48, kalau di kita kan ada JKT48 baru pakai Ya light stick gitu-gitu kan. apa. Bagi gue itu sangat bagus ya buat pertumbuhan di bidang musik ya, atau entertain tuh, bidang musik terutama konser ya kan, karena UMKM sekitar juga jadi terbantu adanya Iya, tapi konser-konser seperti ini. betul. Tapi memang perlu digarisbawahi juga ya, kita harus pinter-pinter ngatur duit juga nih. Jangan Iya, sampai kita jangan. gara-gara ngefans berat sama Benar, satu jadi hal. buat kalian yang memang suka banget atau jadi fans fanatiknya artis Korea atau K-pop ya, kita bisa sering sebut seperti itu. Kalau bisa, kalau memang kalian tahu jadwalnya ya disisakanlah uangnya untuk Iya, ditabung. jangan semuanya dibuang. Kecuali ya kalau lo emang orang tajir gitu kan. Ah, itu nggak bisa ngomong karena Dari gue orang tua miskin. lo udah banyak duit, mungkin bingung mau ngabisin duitnya kemana, ya boleh dibelikan tiketnya. Iya, Atau kalau mau beliin gua boleh, nanti tinggal komen aja di bawah ya. boleh lah. Cuman gue ada satu khawatir juga sih terkait ini ya, K-pop ya. Tadi kita sempat ngobrol soal fanatisme. Ini gue tuh sering banget loh ngelihat kayak misalnya sesama pencipta K-pop walaupun beda band gitu. Itu berantem. Jangankan Beda grup kali ya. beda grup aja berantem, apalagi sama yang beda style musik gitu, kayak misalnya gue suka rock gitu kan. Nah, Hmm, itu tuh pasti jadi masalah gitu loh. Dan ini khawatirnya banyak sekali masyarakat kita atau yang terutama generasi muda gampang emosi. Pemicunya adalah fanatisme ini gitu loh. bagi gua, menurut gua ini hal yang wajar juga. Kenapa bilang Wah, ini wajar? wajar semua nih. Iya, itu hal yang wajar. Karena kalau di sebuah bidang, baik itu entertain maupun bisnis, pasti ada kompetitor. Hmm. Nah, kalau tadi kita bilangnya contohnya ada NCT sama apalagi satu lagi contohnya Misalnya lagi BTS, BTS itu kan BTS tapi kan laki kan ya. Hmm. Nah, itu kan Atau Shinyoside gitu. ya itu kan artinya memang dari sisi kalau kita bilang bisnis pasti setiap grup ini akan ada keinginan untuk memiliki fans yang fanatik Hmm. yang memang untuk kebutuhan mereka. Hmm. Ya pasti kan namanya berbisnis, ada yang jual, ada yang beli, istilah kasarnya kan seperti itu. Hmm. Nah kalau nanti kalau dia ada band tapi nggak laku, maksudnya nggak ada fansnya kan susah juga nanti mau bikin event segala macam ya kan. Nah menurut gue itu hal yang wajar, Bang. Justru karena adanya demikian, makanya yang grup-grup lain pasti akan punya rasa untuk ingin mengalahkan. Itu hal wajar yang digunakan di psikologi bisnis, terutama untuk ya mengalahkan kompetitor gitu Oh, bagi berarti gitu. secara nggak langsung lu mau ngomong kalau misalnya ini tuh propaganda gitu. Oh iya benar, itu bisa jadi bilang gitu kan ya. Karena apa? Karena di balik ini semua itu pasti ujungnya adalah Pasti duit duit. sih. Nah, Apalagi kan kita sempat tadi kita bahas kan pasarnya di Indonesia ini cukup besar juga gitu. iya. Apalagi tiket VIP sampai 7 juta. Tapi nggak semata uang juga ya Mas ya. Memang ada namanya juga kita komunitas ya. Komunitas itu juga kan menjalin hubungan baik antara si artnya atau si artisnya dengan membershipnya atau grup dari komunitasnya kan gitu. Karena di komunitas itu juga bisa ada hal-hal yang jadi wadah bagi gua. Misalnya gua nih merasa gua nggak ada kawan nih di sini, gua nggak ada temen yang apa
istilahnya gue teman yang relevan apa bukan yang relevan apa namanya? Yang Self-frekuensi kan. Nah, itu kan kayak betul. gitu-gitu orang nyarinya susah. Nah, Iya lebih sih. baik gue nyari orang-orang yang memang gue sama-sama suka. Misalnya NCT kan gitu. Gue sama-sama suka. Oh, ternyata ada komunitasnya di Jakarta nih. Nah, di situ juga sebagai wadah juga, Mas. Untuk mungkin dia ada komunitas buat dia berkembang dalam berbagai jenis. Gue yakin setiap komunitas itu punya visi dan misi yang baik. Nggak ada yang visi misi yang jelek untuk merusak ataupun bahkan merugikan orang lain. Bagi gue sih itu ada plus minusnya. Ya pasti sih ya, semua orang pengennya sih semuanya baik-baik aja, tapi kan pada dasarnya banyak sekali banyak kasus tuh berantem malah Iya. perang di sosial media kan. Tapi kalau gue lihat malah lu kayaknya nggak suka banget nih sama K-pop ini. Kenapa nih? Ada apa nih? Ya tadi Kalau kan gua kan dari tadi kan lu nanya gue terus nih. seperti yang kayak tadi gue udah sempat bahas kan, banyak sekali kayak masalah kita nih di masyarakat kayak overspending lah jadinya, terus kita mengeluarkan uang yang nggak kita punya, itu yang dikhawatirkan sih. Dan apalagi kan kalau misalnya terkait budaya-budaya juga kan takutnya budaya kita juga makin terkikis, apalagi kan datangnya budaya dari luar kan. Oke. Tapi kayaknya menurut gue itu hanya keraguannya Mas Alvan aja ya. Tapi jangan salah Coba loh. deh kalian komen deh yang nonton ini. Bener nggak? Kalau gue sih keraguan dia aja sih. Cuman sebenarnya kalau kita yang pecinta Korea kan nggak gitu-gitu amat ya gitu kan. Itu Belum aja. ya kehidupan lu masing-masing kan gitu. Masalahnya kan kayak gini, kalau kita lihat nih satu grup aja di Korea itu PDB tuh bisa PDB menyumbang 0,5%. Itu baru satu grup Oh, iya? doang. Apalagi kalau misalnya semua itu PDB dari Koreanya aja itu udah banyak banget. Berarti kita nih secara nggak langsung ngasih duit ke Korea nih. Karena apa? Karena kita nih kayak konser, pasti kan grup tersebut kan bayar pajak juga ke Korea. Ya, pasti. Dan sebagian uang kita juga ke Korea juga. Itu sayang banget sih, apalagi kan Indonesia juga masih butuh duit juga nih. Tapi kan masuk juga sebagian pasti ke Indonesia. Sebagian- Ke pemerintah Indonesia lebih tepatnya. Betul. Karena kan gue yakin perizinan segala macam IO yang menyelenggarakan pasti membayar membayar kewajibannya kepada negara Iya, Indonesia. harus bayar pajak ya, jangan sampai lari dari pajak ya. Oke, jadi Terus apa lagi nih yang menurut lu yang nggak sukanya? Tadi kan lu bukan nggak suka sih, mungkin lebih ke sisi negatif yang lu lihat ya. Iya. Bukan nggak suka ya. sebenarnya dibilang nggak suka amat, nggak juga. Cuman emang ada sisi positifnya. Cuman banyaknya sih kekhawatiran gua gitu. Iya. Apalagi kan misalnya yang sering banget di sosial media nih kayaknya kayak sumbu pendek semua gitu kan, fanatis semua gitu. Apa bener lu pendek? Kayaknya nggak bener itu, Mas. Lagi-lagi nih si Alvan ini Ya, menurut gua bukan sumbu pendek ya. Justru malah komunitas atau pencinta K-pop dia menunjukkan bahwa integritasnya sebagai fans dia tunjukkan di kehidupan sehari-hari, bener kan? ya Justru ada yang ngaku-ngaku "Oh, saya fansnya itu, tapi dia nggak berani menunjukkan itu ke dalam dunia sehari-hari gitu. Ya, Bahkan kayak seakan-akan dibilang fans tapi nggak fans. Contohnya kayak pemain fans sepak bola. Ada yang benar-benar fans sepak bola itu sampai dia meninggal, bakal dia merugikan orang lain kayak gitu kan, saking fanatiknya. Tapi ada juga yang fans kalau lagi kalah, gue bukan tim gue itu kan. nah itu lu banget ya. Bukan tim gue itu. Kalau lagi menang aja baru itu kan kelihatan ya di Indonesia itu masih seperti itu, Mas. Kalau bilang di grup lain ya, pecinta yang lain itu contohnya sepak bola aja, kalau lagi kalah aja, wah langsung tuh, wah pelatihnya bego ini gitu. Ya kan, padahal namanya kalah menang dalam sebuah pertandingan olahraga itu hal yang wajar. Makanya kembali lagi K-pop yang lebih bagus, gitu kan? Karena bahkan fansnya dia mau ngeluarin budget aja nggak mikir-mikir gitu istilahnya. Ya. Terus bahkan dia sampai ke kehidupan sehari-hari aja ditunjukin kalau gue itu memang fansnya siapa kan gitu. Iya, asal ini kita kembali lagi ya, kalau misalnya ngomongin positif negatifnya, memang ada positifnya, ada negatifnya. Kalau misalnya positif versi France kan, ya berarti kan dengan menunjukin fanatisme ini, berarti kan dia itu menunjukkan bahwasanya dia tuh bener-bener fans beratnya. Bukan sekedar fans kaleng-kaleng yang cuman sekedar, wah gue suka nih sama ini, tapi ya nggak beli apa-apa, beli tiket enggak, gitu kan, merchandise enggak. Karena harusnya sih sebuah fans seperti itu, karena ada namanya sumbangsihnya kepada yang defense kan, karena kan sebuah artis mungkin atau sebuah grup sepak bola atau apapun itu yang memiliki fans pasti punya keterikatan ingin
lebih dekat lagi lah antara artis dan fansnya. Bahkan saking ada ketakutannya dari sisi manajemen artis, biasanya itu artis ini dilindungi bodyguard, ya kan? Bahkan ada yang bodyguardnya di luar dari yang kita lihat gitu. Itu ada juga gitu. Itu contohnya kayak gimana tuh bodyguardnya itu jin apa gimana gitu? Ya kurang lebih seperti itulah ya. Iya. Oke, yang penting oke lah kalau misalnya fans silakan dukung band atau grup yang kalian suka, tapi berbijak apa? Jadi, Tapi tetap lebih nih, bijak ya, tapi tidak tetap mengeluarkan uang ya. lu menilai fansnya K-pop banyak negatifnya. Ya, yang lain juga pasti banyak negatif positifnya lah. Oke, paling gitu aja pembahasan kita kali ini terkait fenomena K-pop. Memang nggak begitu dalam, cuman ini adalah video pertama kita juga. Iya, ini video pertama kita. Kita mau coba tentang K-pop. Nanti mungkin kalau ada yang ingin kita detailkan lagi pembahasannya, tolong komen aja di bawah. Nanti kita akan lebih detail dan lebih akurat ya Mas ya. Iya, Kalau betul. ini sekarang masih kulit-kulitnya aja dulu. Kita lagi mau tes ombak lah istilahnya. Oke, dari kita itu dulu untuk video pertama kita ini. Dan jangan lupa bagi kalian di subscribe, like, dan komen di video ini. Karena channel ini akan membahas tentang sebuah pro dan kontra yang dimana walaupun kita berbeda, tapi kita masih bisa bersama. Sekian dari kita, tidak sama.